Halo anak-anak, salam jumpa. Semoga kalian tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuannya apa belajar nanti? Yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Untuk tujuan yang kedua, dengan menemukan pokok pikiran dalam bacaan, siswa dapat menuliskan pokok pikiran tersebut pada setiap paragraf dengan tepat. Sedang tujuan yang ketiga, melalui teks bacaan rantai makanan, siswa dapat mengembangkan pengertian rantai makanan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Mari kita lihat pelajarannya. Ini adalah rantai makanan. Nanti kita lihat ya berikutnya. Punya bacaan. Ini adalah paragraf yang pertama. Mari kita baca dulu pada paragraf yang pertama. Nanti kita akan menemukan atau mencari pokok pikirannya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan terutama rumput. Nah, begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ini adalah paragraf pertama. Mari kita lihat untuk paragraf kedua. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil dan konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Nah, sekarang mari kita lihat untuk paragraf yang ketiga. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh konsumen tersebut ada. Jika salah satu konsumen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan lancar, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Nah, untuk paragraf yang terakhir atau yang keempat, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, itu tadi adalah teks atau bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. Mari sekarang kita mencari pokok pikiran pada setiap paragraf. Pokok pikiran itu adalah ide pokok dalam cerita atau teks. Jadi yang mendasari ide pokok. Nah, untuk berikutnya merupakan ide penjelas. Mari kita lihat, mari kita temukan. Apa
pokok pikiran paragraf ke-1, yaitu rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, apakah betul? Mari kita lihat pada bacaannya. Nah, ini tadi adalah paragraf yang ke-1. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ini merupakan pokok pikirannya. Dan yang kalimat yang di belakangnya yaitu padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan seterusnya, itu merupakan paragraf penjelas atau pikiran penjelas. Jadi ide pokok atau pikiran pokok itu nanti akan dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Nah, bagaimana? Sudah jelas belum? Mari kita lihat lagi. Lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Apa ya pokok pikirannya? Nah, pokok pikiran pada paragraf kedua adalah di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ingat tadi apa fitoplankton? Ya, fitoplankton adalah tumbuhan yang kecil melayang-layang di air ya tadi. Nah, itu adalah pokok pikiran paragraf yang kedua. Apakah betul? Mari kita lihat bacaannya pada paragraf kedua. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Itu adalah ide pokoknya. Kemudian dikembangkan menjadi fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Itu merupakan penjelasan dari apakah fitoplankton itu. Oleh karena itu, yang menjadi pokok pikirannya adalah pada kalimat pertama, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Itu adalah pokok pikirannya. Karena dia terletak di awal kalimat, berarti dia masuk dalam paragraf deduktif, yaitu paragraf atau pikiran pokok yang letaknya di awal kalimat. Bagaimana? Sudah semakin mengerti? Nah, mari kita lanjutkan. Untuk paragraf yang ketiga, apa ide pokoknya? Siapa sudah tahu? Nah, untuk paragraf yang ketiga, pikiran pokoknya adalah urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh konsumen tersebut ada. Apakah betul? Mari kita lihat pada teks bacaan di paragraf yang ketiga. Nah, ini dia. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh konsumen tersebut ada. Itu merupakan pokok pikiran. Dia terletak di awal kalimat. Nah, kalimat jika salah satu konsumen tidak ada akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Itu merupakan penjelas dari pokok pikiran. Nah, bagaimana? Sudah mengerti? Ya. Semakin mengerti ya tentunya ya. Baik. Mari kita menemukan lagi paragraf pokok pikiran yang ada di paragraf keempat atau paragraf yang terakhir. Apakah pokok pikirannya? Ya, betul ya. Pasti kalian sudah menulisnya tadi ya, sudah menduganya atau sudah berpikir. Betul ya. Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Apakah betul? Mari kita lihat
pada bacaan di paragraf keempat. Nah, ini dia bacaannya, paragraf keempat. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Untuk menulis pokok pikiran, tentunya ada satu lagi tidak perlu ditulis ya. Ditulis yang penting saja, yaitu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Itu merupakan pokok pikirannya. Nah, kalimat setelahnya itu yaitu pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati, merupakan penjelas dari pokok pikiran. Nah, sudah mengerti tidak? Sudah mengerti bukan? Kalau sudah mengerti, silakan ditulis tadi dari awal, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf keempat. Baik, kalau sudah mengerti, mari kita lanjutkan dengan penuh semangat. Kita melanjutkan pembelajaran berikutnya. Apakah itu? Nah, Ibu punya gambar, berbagai macam gambar ya. Di situ judulnya rantai makanan di sawah. Tentunya kalian semua pasti sudah tahu sawah ya. Ada apa saja di sawah? Tentunya pasti di sawah ada padi, ada tikus, ya ada tikus, ada ular dan juga ada burung ya. Nah, rantai makanan tadi adalah perjalanan makan dan dimakan pada makhluk hidup dengan urutan tertentu ya. Mari kita lihat urutannya rantai makanan yang ada di sawah. Yang pertama, mari kita lihat gambarnya. Ya. Nah, ini dia. Tentu saja yang menjadi produsen adalah padi. Kenapa padi menjadi produsen? Karena padi bisa membuat masakannya sendiri. Jadi yang bisa memproduksi makanannya sendiri, dia pastilah menjadi produsen. Untuk hewan-hewan itu tidak bisa memproduksi makanan sendiri, sehingga dia memakan produsen. Nah, tentu saja produsen akan dimakan oleh hewan yang memakan tumbuhan, atau tentu saja hewan pemakan segala atau omnivora dan herbivora. Nah, mari kita lihat. Kalau di sawah tentunya ada padi sebagai produsen, kemudian padi dimakan oleh tikus. Nah, sehingga tikus ini menjadi konsumen pertama atau konsumen tingkat 1. Kemudian tikus nanti ada dimakan oleh ular. Tentunya yang memakan tikus ini bukan hewan herbivora, karena dia memakan daging, berarti dia pastinya konsumen kedua adalah hewan karnivora. Jadi tikus dimakan oleh ular, kemudian ular nanti, ini ular yang ada di sawah ya, jadi tidak terlalu besar. Kemudian ular nanti akan dimakan oleh burung elang ya. Dan burung elang nanti kalau mati dia akan dimakan oleh pengurai yang biasa disebut dengan decomposer. Pengurai tadi apa? Terdiri apa? Bakteri dan jamur. Nah, itu tadi adalah rantai makanan yang ada di sawah. Ayo coba disebutkan ulang. Apa tadi yang menjadi produsen siapa? Iya, yang menjadi produsen adalah padi. Siapa konsumen satunya? Betul, konsumen satunya adalah tikus. Dan konsumen duanya apa? Iya, konsumen duanya ular. Sedangkan konsumen 3 burung elang. Dan konsumen keempat adalah pengurai. Nah, sudah mengerti? Semakin mengerti ya sekarang ya. Supaya lebih mengerti lagi,
punya contoh lagi, tentunya tidak di sawah lagi. Ini di lain tempat, yaitu di kolam. Nah, bagaimanakah peristiwa atau rantai makanan yang ada di kolam? Yang menjadi produsen siapa? Ya, dia adalah fitoplankton. Nah, tadi di bacaan sudah disebutkan. Jadi bacaan tadi terkait dengan rantai makanan ya. Fitoplankton tadi adalah hewan kecil yang melayang-layang di air. Jadi yang menjadi produsen bukan hewan ya, tumbuhan ya. Tumbuhan kecil yang melayang-layang di air. Jadi fitoplankton itu adalah dimakan oleh apa itu gambarnya? Ikan kecil ya. Fitoplankton akan dimakan oleh ikan kecil. Kemudian ikan kecil dimakan oleh apa itu? Iya, ular sawah. Jadi ular sawah ya yang ada di kolam. Kemudian ular sawah akan dimakan oleh siapa? Iya betul, burung elang ya, burung elang. Kemudian burung elang nanti akan dimakan oleh pengurai. Coba sekarang ibu mau tanya, kalau begitu yang menjadi konsumen satu siapa? Iya, ikan kecil. Siapa konsumen duanya? Ular sawah. Nah, untuk itu silakan ditulis ya. Kalian silakan menuliskan rantai makanan yang ada di kolam tadi. Ayo ibu tunggu. Siapa produsennya? Siapa konsumen satu? Siapa konsumen 2, 3, dan 4? Sudah selesai? Mari kita cocokkan jawabannya. Apakah betul jawaban kalian? Mari kita lihat. Iya. Apakah seperti ini jawaban kalian? Iya, pintar semuanya. Produsen yaitu fitoplankton, untuk konsumen satunya ikan kecil, untuk konsumen 2 ular sawah, untuk konsumen ketiganya tadi adalah burung elang, dan konsumen keempatnya adalah pengurai. Nah, semakin paham bukan? Tadi di sawah sudah diberi contoh. Sekarang rantai makanan di kolam sudah. Mari kita lihat lagi contoh di lain tempat lagi. Di lain tempat lagi apa ya? Ekosistem apa yang kita lihat? Ya, apa betul ini yang ada di laut ya? Yang ada di laut, bagaimanakah proses makan dan dimakan yang ada di laut atau rantai makanannya? Siapa ya yang menjadi produsennya? Tentu saja yang berupa tumbuhan yang bisa memproduksi sendiri yang sebagai produsen. Lah, ini manakah yang berupa tumbuhan? Yaitu fitoplankton. Tadi ya, tumbuhan yang kecil-kecil yang melayang-layang di air. Ya, itu adalah fitoplankton. Mari kita lihat fitoplankton, siapa ya yang memakan fitoplankton? Iya, fitoplankton betul dimakan oleh zooplankton ya. Itu juga hewan tapi juga kecil ya, hampir setara dengan fitoplankton. Jadi dia memakan fitoplankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh siapa? Iya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Nah, ikan-ikan kecil tadi tentu nanti akan dimakan lagi oleh siapa? Oleh ikan-ikan sedang ya. Ada yang sedang dulu, baru nanti yang terakhir akan dimakan oleh ikan besar. Nah, itu tadi adalah urutan proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Itu tadi namanya rantai makanan. Itu semuanya terjadi begitu seterusnya ya. Ini tadi adalah rantai makanan yang ada di laut. Nah, sekarang untuk mengetes kemampuan kalian, ayo ditulis, silakan ditulis apa saja. Tadi yang menjadi produsen siapa? Konsumen 1 siapa? Konsumen 2, 3, dan 4.
Ya, siapa? Pasti sudah semakin cepat ini mengerjakannya kan? Sudah terlalu banyak contohnya ya. Nah, mari kita cocokkan jawabannya. Apakah jawaban kalian sudah betul seperti ini? Iya. Siapa yang masih salah? Tidak ada ya, sudah pintar semua. Yuk kita cocokkan. Siapa yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Kemudian untuk konsumen tingkat 1 adalah zooplankton. Konsumen tingkat 2-nya adalah ikan kecil. Konsumen ketiganya ikan sedang. Konsumen keempatnya ikan besar. Dan konsumen kelimanya adalah pengurai. Iya, 100 untuk kalian semuanya ya. Kemudian tadi sudah ada contoh di sawah. Kemudian di mana tadi? Kolam. Iya. Terus di laut. Ibu masih punya contoh lagi. Nah, di manakah itu tempatnya? Yuk kita lihat yuk. Di manakah tempatnya? Oh, di hutan. Nah, sekarang ada ekosistem yang ada di hutan. Mari kita lihat rantai makanannya bagaimana prosesnya. Tentu saja yang menjadi produsen tentu masih tetap tumbuhan. Ya, tumbuhan apa saja yang ada di hutan, dan tumbuhan itu akan dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan. Bisa kambing, siapa saja yang memakan tumbuhan ya. Ini tidak hanya kambing ya, apa aja yang ada di hutan yang memakan tumbuhan tentu saja bisa memakannya. Ya, ini contohnya adalah tumbuhan dimakan oleh kambing, sehingga kambing menjadi apa ya? Iya betul, menjadi konsumen 1. Nah, kambing akan dimakan oleh siapa? Itu, nah, oleh si singa, betul. Kambing dimakan oleh singa, dan singa nantinya akan dimakan oleh bakteri pengurai. Nah, itu akan berlangsung terus setiap saat ya. Itu namanya rantai makanan. Tentu saja singa adalah memakan kambing karena dia adalah hewan karnivora. Dia pemakan daging. Jadi singa tidak mungkin menjadi konsumen tingkat 1. Ya, jadi yang mungkin menjadi konsumen tingkat 1 adalah hewan yang makan tumbuhan. Nah, pengurai itu nanti, kenapa pengurai itu ada tanda panah ketumbuhan? Karena pengurai nanti, bakteri pengurai tadi apa di bacaan fungsinya? Akan menjadi humus. Iya betul, ada yang masih ingat. Akan menjadi humus. Apa fungsinya humus tadi? Untuk menyuburkan tanah. Iya betul. Nah, sekarang untuk mengetes lagi, silahkan dituliskan apa saja tadi yang ada di hutan. Siapa produsennya? Siapa konsumen 1-nya? Siapa konsumen 2? Dan siapa konsumen 3 dan 4-nya? Wah, cepat sekali. Mari kita cocokkan jawabannya ya. Apakah jawaban kalian sudah betul? Nah, apakah seperti ini jawaban kalian? Iya, 100 ya. Semuanya betul. Yang menjadi produsen adalah tumbuhan. Konsumen 1-nya kambing, konsumen 2 singa, dan konsumen 3 adalah pengurai. Ya. Bagaimana? Sudah semakin lancar? Tetap semangat ya. Ibu masih punya 1 contoh lagi. Ada di mana ya kira-kira? Nah, mari kita lihat. Tentu saja tidak jauh dari sekitar kita. Ya, rantai makanan yang ada di kebun. Ya, ini ada di dekat kita ya, di sekitar kita. Supaya kita tahu apakah yang terjadi rantai makanannya yang ada di sekitar kita. Apa yang menjadi produsennya di situ apa? Iya, sayuran apa saja ya, sayuran apa saja.
Dimakan oleh siapa itu? Iya betul, oleh ulat. Sehingga ulat disebut sebagai apa? Konsumen tingkat 1 atau konsumen 1. Kemudian ulat tadi dicucuk-cucuk sama siapa? Dimakan oleh burung. Iya, konsumen dimakan oleh burung. Sehingga burung menjadi konsumen tingkat berapa? Iya, tingkat 2. Nah, sekarang burung mati karena ditangkap oleh kucing. Nah, sehingga kucing menjadi konsumen berapa ya? 1, 2, 3. Ya, menjadi konsumen 3. Dan nanti kalau kucing mati, dia akan dimakan oleh bakteri pengurai dan akan diuraikan kembali menjadi humus yang nanti fungsinya untuk tanaman lagi. Nah, itu tadi adalah rantai makanan yang ada di kebun. Bagaimana? Sudah semakin lancar ya? Rantai makanan, pokok pikiran, ya, semuanya sudah semakin memahami. Apakah kalian sudah hafal tentunya ya? Apakah tadi produsennya konsumen 1, konsumen 2, 3, dan 4-nya? Ayo ditulis dulu sebentar supaya hafal ya, supaya semakin paham yang ada di kebun tadi apa. Sudah selesai? Yuk kita cocokkan jawabannya. Apakah jawaban kalian sudah betul? Nah, seperti ini jawaban kalian? Kalau begitu, ya betul ya. Produsen 1 sayuran, untuk konsumen produsennya sayuran, konsumen 1 ulat, konsumen 2 burung, konsumen ketiganya kucing, dan untuk yang keempat tentu saja yang terakhir itu adalah pasti pengurai ya. Selalu dan pasti yang terakhir itu adalah pengurai. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semakin jelas ya. Nah, sekarang tadi yang sudah kita pelajari tadi adalah apa saja tadi? Ya, menemukan pokok pikiran. Tadi bisa di awal di awal kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian iya, kalian bisa kan menggambarkan tentang rantai makanan yang ada di sawah. Ya, ditulis saja ya, tidak usah digambar. Ditulis misalkan padi. Kalau kalian pintar menggambar lebih bagus lagi. Ya, ditulis padi kemudian dikasih panah. Ditulis dimakan tikus ya. Kemudian ular. Kemudian panah lagi elang. Panah lagi pengurai. Nah, demikian ya. Semoga pelajaran kali ini sangat bermanfaat. Semakin semangat belajar. Meskipun saat ini masih banyak yang belajar daring ya. Semoga tetap semangat. Jangan patah semangat. Karena belajar akan membuat kalian menjadi sukses. Ya, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.